Buat kalian semua yang ingin meningkatkan karirnya, kalian harus dengar hal ini. Oke, gue mau lu semua dengar baik-baik. Kita nggak bakal ngomongin tentang teori, kita di sini cuma ngomongin fakta, kenyataan yang mungkin kalian semua belum pernah dengar. Lu sadar nggak? Ada orang yang baru lulus kuliah dan dia langsung mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Gajinya mungkin belasan atau puluhan. Tapi ada juga yang udah kirim puluhan lamaran, bahkan ratusan. Tapi untuk dipanggil interview aja tidak ada yang manggil. Kenapa bisa gitu? Ada mahasiswa yang baru lulus langsung dapat kerjaan, kerjanya bagus. Dan ada juga mahasiswa yang baru lulus, ya udah nganggur aja, nggak jelas. Gua kasih tau jawabannya. Karena dunia memang bekerja seperti itu. Dunia itu tidak adil, bukan karena sistemnya rusak, bukan karena pekerjaan makin ketat, bukan lowongan kerja makin sedikit, bukan. Ada satu hal yang dimengerti oleh orang yang pertama dan tidak dimengerti oleh orang yang kedua, yang dinamakan value. Gua kasih contoh. Jadi ada dua orang sama-sama di perusahaan konstruksi. Yang pertama dia ini menjabat sebagai direktur dan yang kedua menjabat sebagai pekerja bangunan. Si direktur ini kerjanya sangat enak. Kerjanya di dalam ruangan AC, kerjanya hanya meeting, tanda tangan, that's it, udah selesai. Itu doang kerjaan dia. Tapi kompensasi dia mungkin ratusan juta. Pekerja bangunan. Dia ini kerja capek banget. Dia kerja dari pagi sampai sore, ngangkat-ngangkat ini, ngangkat-ngangkat itu. Sangat kerja keras dibandingkan dengan si direktur tadi. Tapi kompensasi dia jauh sekali dengan si direktur. Kenapa bisa gitu? Kenapa ada orang yang cuman tanda tangan, meeting, duduk di ruangan ber-AC, itu jauh lebih besar dibandingkan si pekerja bangunan yang sangat capek, sangat bekerja keras? Kenapa bisa gitu? Karena direktur ini sangat impactful terhadap perusahaan. Karena direktur ini mengerti cara mengelola orang, cara negosiasi dengan baik, cara mengelola perusahaannya. Coba lu pikir, si direktur ini meeting, negosiasi dengan klien. Kalau si direkturnya jago, dia punya skill, dia punya kompetensi, itu negosiasi akan sangat dengan mudahnya untuk mendapatkan project miliaran, bahkan mungkin puluhan miliar. Itu impact yang dia kasih. Dia juga bisa mengelola perusahaannya, yang mana itu akan berimpact kepada satu perusahaan tersebut yang jika itu perusahaan tidak dimanage dengan baik, itu perusahaan bisa rugi miliaran. Bisa hancur itu perusahaan. Jadi impact yang dia punya itu sangat besar terhadap dunia. Dia tanda tangan. Dia tanda tangan juga berdasarkan keputusan-keputusan yang dia buat. Dan keputusan itu dibuat berdasarkan skill yang dia punya, kompetensi yang dia punya. Dan jika dia tidak memiliki duanya, mungkin dia akan salah mengambil keputusan dan keputusan itu akan hancur, membuat hancur perusahaan. Itu value yang dia punya. Dan value itu bisa dia kasih kepada perusahaan tersebut. Pekerja bangunan, ya udah dia kerja, memang dia sangat kerja keras, jauh lebih keras dibanding direktur, tapi dia tidak memiliki kompetensi, dia tidak memiliki skill sebaik si direktur ini. Value yang dia kasih ke dunia apa? Dia ngaduk, dia nyemen-nyemen, ya udah value yang dia kasih ke dunia, bangunan jadi, that's it. Udah, itu doang. Tidak sebesar yang direktur kasih. Jadi di situ perbedaannya. Value yang dia kasih ke dunia tidak sama dengan direktur. Semakin lo tinggi ngasih value ke dunia, semakin tinggi karir lo. Oke, sekarang lu udah ngerti seberapa penting value itu. Dan value itu bisa lu create, bisa lu build. Skill itu bisa di-build. Nilai yang lu punya itu bisa lu build. Kompetensi yang lu punya itu bisa lu build. Lu udah ngerti seberapa penting value itu di dunia karir. Oke, ini ada satu hal lagi yang sangat krusial untuk menentukan karir lu ke depannya. Dan satu hal ini tuh sangat penting. Gua tanya lu semua, lu kenal siapa? Siapa orang-orang di sekitar lu yang bisa membukakan pintu untuk karir lu selanjutnya? Siapa yang bisa kasih lu kesempatan lebih dari yang lain? Ada satu hal yang mana ini bukan tentang skill lu doang, bukan tentang seberapa kerja kerasnya lu, tapi network mereka, relasi yang mereka punya. Lu mungkin lebih jago coding dari orang lain. Lu mungkin bisa buat landing page sejam, selesai, dan itu bagus banget hasilnya. Boleh lu kayak gitu, tapi lu tidak mengenal orang-orang yang di industri lu sendiri. Lu bakal ketinggalan sama orang yang punya koneksi, meskipun ya skill mereka biasa aja. Lu bisa jadi mahasiswa yang paling pintar di kampus lu, tapi lu akan kalah dengan orang yang tahu gimana caranya masuk ke lingkungan yang tepat. Oke,
Orang pertama ini dia paling pinter di kampus, orang yang jago banget codingnya, tapi dia tidak pernah membangun relasi dia. Dia tidak pernah aktif di komunitas, dia tidak pernah kenal dengan orang-orang di industri dia sendiri. Hasilnya, dia lulus, dia kirim lamaran kemana-mana, tapi nggak ada yang balas. Ya karena dia nggak punya network, dia invisible, dia tidak terlihat oleh orang lain. Dia memang emas, tapi emas siapa yang mau ngambil ketika tidak terlihat? Orang kedua mungkin dia nggak sejago yang pertama, tapi dari awal dia udah mulai nyari relasi, dia ikut event-event networking, dia aktif di komunitas, dia punya mentor. Dan apa yang terjadi? Sebelum dia lulus kuliah, dia udah dikasih tawaran kerja, bahkan nggak perlu dia kirim-kirim lamaran, karena dia udah punya network yang siap untuk ngasih dia kesempatan. Gue nggak bilang value itu nggak penting, gue nggak bilang skill itu nggak penting. Tapi kalau lu tidak punya network, lu akan kalah dengan orang yang biasa-biasa aja. Lu bisa jadi orang yang paling berbakat di dunia. Tapi kalau lu nggak punya relasi, lu tidak akan kemana-mana. Itulah kenapa ada orang yang jago dan ada orang yang biasa-biasa aja, tapi dia karirnya jauh lebih cepat. Karena dia mengerti cara masuk ke lingkungan yang tepat. Sekarang gue tanya sama lu. Lu mau jadi orang invisible, gak punya koneksi, atau lu pengen menjadi orang yang dicari ketika ada kesempatan itu datang? Mulai sekarang lu harus ngerti, lu gak bisa sukses sendiri. Lu butuh lingkungan yang bisa ngangkat lu ke level berikutnya. Jadi gimana cara lu mulai? Ya lu sekarang mulailah mencari lingkungan yang tepat, cari-cari relasi, nyari-nyari lingkungan yang bisa ngangkat lu ke level berikutnya. Karena di dunia ini bukan tentang seberapa hebat lu, tapi ya siapa juga yang bisa kenal lu. Oke, tadi gue udah bilang kalau network itu penting untuk karir lu. Lu harus kenal orang yang tepat, lu harus masuk ke lingkungan yang bisa angkat lu ke level berikutnya. Tapi dengar baik-baik, sebanyak apapun kenalan lu, kalau lu tidak memiliki value, lu tidak ada skill, lu tidak ada nilai yang bisa lu kasih kepada network lu tidak akan kemana-mana. Lu bisa deh kenal 1000 orang sukses. 1000 ya gue bilang. 1000 orang sukses, lu kenal semuanya. Mereka semua ada di kontak lu kenal baik dengan mereka. Tapi kalau lu tidak bisa membawa apapun kepada network yang lu punya, ya lu tidak akan kemana-mana. Lu tidak punya value yang bisa lu bawa, lu tidak punya value yang bisa lu kasih kepada network lu sendiri, lu tidak akan kemana-mana. Ini masalah banyak orang. Mereka pikir kayak, gue punya banyak network ini kok, gue punya teman ini, gue punya teman ini, gue punya teman ini, teman ini. Dia mikir kayak, nanti juga gue dikasih kesempatan. Tapi mereka tidak berpikir bahwa kenapa harus elu yang dikasih kesempatan? Kenapa harus elu? Kenapa orang lain harus peduli sama elu? Kenapa network yang lu punya tuh harus memilih elu? Lu pikir orang-orang sukses bakal ngasih waktu lu begitu saja, sedangkan lu tidak memiliki apa-apa yang ditawarkan. Lu tidak bisa nge-bring value ke mereka. Lu pikir karena lu punya orang dalam di dalam perusahaan besar, lu bisa langsung masuk begitu saja? Enggak. Mereka nanya, apa yang bisa lu bawa ke meja ini? Apa yang bisa lu bawa? Oke, gue kasih contoh. Orang pertama ini memiliki sangat banyak relasi, sangat banyak network yang berkualitas. Dia sering banget ikut-ikut networking, dia sering aktif di komunitas, dia memiliki relasi yang banyak lah. Tapi ketika ada kesempatan itu datang, network dia tidak memberi kesempatan untuk dia. Karena dia tidak memiliki value yang bisa dia berikan kepada network dia. Dia cuma datang, kenalan, that's it, udah. Dia punya kenalan banyak, iya. Tapi dia tidak memiliki value yang bisa dia berikan kepada network yang dia punya. Untuk apa? Dia nggak pernah ngasih tahu, ngasih informasi, gue punya value ini loh, gue punya portofolio ini loh, gue bisa bantu lo ini, kira-kira kalau misalkan ada kesempatan ya oke dong. Dia nggak pernah melakukan hal itu. Buat apa? Lo punya kenalan banyak. Orang kedua, dia di awal itu sangat fokus untuk membangun value dia. Dia fokus untuk mengembangkan skill yang dia punya, portofolio yang dia punya, dia fokus sekali tuh. Dan dia tidak lupa juga untuk mengembangkan relasi yang dia punya, network yang dia punya. Dia aktif juga di komunitas. Dia aktif memberitahu teman-temannya kalau gue punya value ini, gue bisa nge-bring ini nih. Kalau misalkan lo ada kesempatan ya oke dong. Setidaknya lo ngasih portofolio lo kepada dunia. Gue tuh seperti ini, gue bisa nge-bring something ini loh. Dan ketika ada kesempatan, ya orang itu direkomendasikan karena ya mereka semua tahu kalau si A ini kompetensinya di ini nih. Dan gue ada temen nih yang bisa ngebantu ini. Dan ketika di perusahaan ada dibutuhkan, saya butuh orang media, ternyata lu punya portofolio editor, ya lu bakal dipanggil karena orang-orang tahu
siapa lu, dan lu bisa memberikan apa, ya orang-orang bakal ngasih kesempatan buat lu. Network lu akan kasih kesempatan untuk lu. Karena network lu itu melihat value yang lu punya, skill yang lu punya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, lu ingin memiliki banyak kenalan, atau lu pengen menjadi orang yang dicari oleh banyak orang? Mulai sekarang stop cuma fokus kepada siapa yang gua kenal, tapi apa yang bisa lu berikan kepada orang-orang yang lu kenal. Bangun skill lu, bangun pengalaman lu, bangun portofolio lu, buat sesuatu yang orang-orang itu ingat sama lu, bukan karena cuma lu ada, tapi karena lu punya value, lu punya something yang bisa lu bring kepada network lu. Karena kalau lu cuman punya network tanpa value, lu cuman jadi figuran. Tapi kalau lu punya network dan lu punya value yang bisa lu kasih, you're unstoppable. Lu bakal orang yang dicari, lu bakal jadi orang yang dihargai, lu bakal jadi orang yang dikasih kesempatan. Jadi lu di sini udah paham, value itu sangat penting, network itu sangat penting. Network plus value, lu akan jadi sangat amat berkembang dalam karir lu. Gue bisa jamin ini 100%, you're unstoppable. Lu tidak akan terhentikan kalau lu punya dua hal ini. Oke, pertanyaan sekarang, gimana sih cara lu nge-build value lu, cara lu nge-build network lu? Gimana caranya? Kabar baiknya lu nggak harus cari jalan sendiri. Gue di sini udah siapin platform untuk nge-build skill lu, nge-build pengalaman lu, dan masuk ke lingkungan yang tepat untuk meningkatkan karir lu ke level berikutnya. Di Akademi Intern Coding ini kita bukan cuma ngajarin coding, udah gitu aja. Kita bakalan ngajarin tentang industri IT itu seperti apa, karir di dunia IT itu seperti apa, dan kita juga bakal terjun langsung. Kita juga akan memberikan teman-teman semua komunitas, network yang ada di industri IT ini. Yang pertama udah pasti edukasi IT-nya itu sendiri yang akan diisi oleh orang-orang yang sangat berkompetensi di industri IT ini sendiri, dan mereka semua praktisi. Jadi mereka semua adalah orang-orang yang terbaik lah. Dan bukan hanya edukasi IT aja, kita akan ngasih edukasi tentang keprofesionalan, tentang karir, yang mana itu kalian butuhkan untuk menjadi developer profesional seutuhnya. Setelah kalian dikasih edukasi, kalian langsung implementasikannya di perusahaan-perusahaan mitra Akademi Intern Coding. Yang mana kita udah bekerja sama dengan puluhan perusahaan yang sudah memiliki badan hukum yang jelas, baik itu PT ataupun CV. Itu bisa kalian jadikan pengalaman kalian, portofolio kalian mendapatkan insight-insight. Oh, industri IT kerjanya seperti ini ya. Tidak berhenti sampai situ aja. Satu perusahaan kita akan kasih satu kelompok. Dan satu kelompok berisi 4 orang. Yang mana 4 orang ini sesama orang penggiat industri IT yang kalian bisa jadikan network ke depannya. Karena kalian akan bekerja sama selama beberapa bulan intens dengan mereka. Gak sampai di situ aja, kita juga bakal ngasih mentor. Jadi setiap satu kelompok itu akan ada private mentor. Mentornya ini juga udah jelas memiliki karir yang jelas di industri IT, sudah jauh lebih kompeten di industri IT ini, yang mana mungkin kedepannya bisa kalian jadikan mentor di luar program ini, dan bisa kalian jadikan relasi juga untuk kedepannya. Setelah programnya selesai, kalian tidak akan ditinggal sendirian. Kalian akan dimasukkan ke network yang tepat, network yang bisa bantu kalian untuk berkembang. Jadi kita akan membuat komunitas eksklusif, yang mana komunitas eksklusif tersebut sesama penggiat IT, kalian sesama developer profesional akan connect satu dengan yang lainnya. Dengan platform yang gue sediakan, value-nya gue kasih, network-nya gue kasih, kalian akan dengan sangat mudah untuk thrive out di industri IT ini. Jadi sekarang lu cuman punya dua pilihan. Lu mau di posisi lu sekarang, nggak tahu mulainya harus di mana, atau lu bisa masuk ke lingkungan yang bisa membuat lu berkembang. Masa depan lu ada di tangan lu.